Welcome to my channel, Sahabat Brodip. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat Brodip, kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel Studio Brodip. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang tidak kalah menariknya, yaitu kira-kira apa aja sih adab-adab umat Islam menyambut Hari Raya Idul Fitri menurut ajaran agama Islam. Tapi sebelum itu, yuk kita subscribe dulu channel Studio Brodipnya ya, untuk terus mendukung channel ini untuk terus berkembang. Bagi yang sudah subscribe, ana ucapin terima kasih banyak, dan semoga Allah terus memberikan keridhaannya kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, let's go, kita tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke, lanjut. 10 adab umat muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri menurut ajaran agama Islam. Dalam agama Islam, terdapat 2 hari raya yang selalu dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak hanya pada saat menjelang bulan Ramadan, menyambut Hari Raya Idul Fitri juga merupakan hal yang disunahkan. Bahkan terdapat beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita sharing sedikit ya sahabat. Berikut adalah adab dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sudah Studio Brodip rangkum dari berbagai sumber ya sahabat. Yang pertama, mengumandangkan takbir atau menghidupkan malam sebelum hari raya dengan bertakbir. Sebelum hari raya tiba di pagi hari, umat Islam di seluruh dunia disunahkan untuk mengumandangkan takbir pada saat malam harinya hingga menjelang sholat Idul Fitri. Menghidupkan malam hari raya juga dapat dilakukan dengan menjalankan amalan baik dan ibadah sunnah lainnya, sehingga akan semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengumandangkan takbir tersebut dapat dilakukan di masjid secara bersama-sama, ataupun untuk kamu nih yang lagi memang nggak mau kemana-mana, itu bisa dilakukan juga takbir sendiri di rumah bersama keluarga tercinta. Menghidupkan malam hari raya juga dapat diartikan bahwa umat Islam perlu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan keesokan harinya, seperti zakat dan sholat Idul Fitri. Ayo sahabat Brodip, siapa yang belum bayar zakat fitrah ya? Jangan lupa ya ditunaikan zakat fitrahnya dengan sebagaimana pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah walhasil pembayaran zakat fitrah memiliki beberapa waktu, yaitu waktu mubah adalah sejak permulaan bulan Ramadan. Seseorang boleh mempercepat pembayaran zakat fitrah sejak permulaan bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan, seorang tidak boleh atau tidak sah di sini maksudnya ya membayar zakat fitrah. Ya tentu saja karena belum masuk waktunya ya sahabat. Untuk yang selanjutnya yaitu waktu wajib, yaitu ketika seseorang mengalami 2 masa, di pertengahan bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Untuk yang selanjutnya ada di waktu sunnah, yaitu pembayaran zakat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Para sahabat Rasulullah kemudian membayarkan zakatnya 1 dan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bagaimana riwayat hadis berikut, yaitu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerimanya. Mereka, para sahabat ini, membayarkan zakat fitrah pada 1 atau 2 hari sebelum Syawal. Itu hadis riwayat Bukhari. Oke, kita masuk ke poin yang nomor 2, yaitu mandi di pagi hari. Salah satu sunnah dan amalan yang baik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah dengan mandi sunnah. Berdasarkan sunnah, mandi hari raya ini dapat dilakukan sejak tengah malam hingga pagi setelah sholat subuh. Tata cara dari mandi sunnah Hari Raya Idul Fitri ini hampir sama dengan tata cara mandi wajib umumnya. Yang menjadi pembedanya adalah bacaan niat yang dapat diucapkan sebelum membasuh tubuh dengan air bersih. Adapun bacaan niat mandi sunnah Idul Fitri sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslah Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala, yang mana artinya aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu memakai baju yang baik dan menggunakan wangian khusus bagi lelaki. Setelah membersihkan tubuh dengan mandi sunnah Idul Fitri tadi,
Maka hal yang dianjurkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri yaitu dengan menggunakan wangian ataupun parfum bagi mukmin atau lelaki. Hati-hati ya sahabat, pilih dan yakinkan minyak wangi yang kita gunakan tanpa campuran alkohol ya. Kenapa hanya disarankan lelaki saja? Karena bagi perempuan terdapat hadis sahih sebagai berikut. Wanita siapa saja yang memakai wangi-wangian atau parfum, lalu ia lewat di depan suatu kaum atau gerombolan orang, kemudian mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Jalan Hunain bin Qais dari Abi Musa. Selain itu, membersihkan anggota tubuh yang sekiranya masih kotor juga disunahkan, seperti memotong kuku dan rambut. Ya, pada intinya tubuh yang bersih merupakan salah satu cermin dari muslim yang takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, kita masuk ke poin 4, yaitu dianjurkan makan pagi atau sarapan terlebih dahulu. Sebelum sahabat Brodi berangkat sholat Idul Fitri, hal lain yang disunahkan untuk dikerjakan yaitu menyantap makanan dulu alias sarapan pagi. Hal ini dapat dikerjakan lantaran waktu sholat Idul Fitri yang diakhirkan. Berbeda dengan sholat Idul Adha ya, yang justru perlu disegerakan untuk makan. Sebab pagi hari pada saat hari raya Idul Fitri merupakan waktu yang utama bagi umat Islam untuk membayarkan zakat sebagai salah satu rukun Islam nih sahabat. Kita masuk poin yang kelima, yaitu menempuh dua jalan yang berbeda ketika hendak pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. Salah satu adab untuk menyambut hari raya Idul Fitri yang berikutnya yaitu dengan mengambil jalur yang berbeda pada saat berangkat menuju ke lokasi sholat Id dan menuju kembali pulang sholat Idul Fitri ke rumah sahabat masing-masing. Selain itu, disunahkan pula untuk berjalan kaki menuju lokasi dan kembali ke rumah setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Salah satu sunnah yang dianjurkan ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Bukhari nomor 956 dan Muslim nomor 889. Kita masuk ke poin 6 ya Brodip. Membaca takbir sebelum sholat Id. Selain pada malam sebelum hari raya Idul Fitri, mengumandangkan takbir atau yang sering kita dengar yaitu takbiran juga disunahkan untuk dikerjakan pada pagi hari menjelang sholat Idul Fitri. Membaca takbir ini sudah dapat dilakukan pada saat sahabat Brodip mulai berjalan menuju ke lokasi sholat Idul Fitri ya, dan selama menunggu sholat Idul Fitri dimulai. Oke, kita coba masuk ke poin yang ketujuh, yaitu membaca zikir dan salawat. Selain takbiran, beberapa lafal zikir seperti tahlil, tasbih, tahmid, dan salawat Nabi juga dianjurkan untuk dikerjakan menjelang sholat Idul Fitri. Adapun bacaan zikir tersebut yakni sebagai berikut. Tahlil, la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian bacaan tasbih, subhanallah, subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kemudian ada tahmid yang mungkin biasa kita lakukan pada saat takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, yang mana artinya Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, segala puji bagi Allah. Kemudian yang terakhir adalah salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, yang artinya ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW dan beserta para keluarganya. Kita masuk poin yang 8 ya sahabat Brodip, yaitu mendengarkan khutbah. Setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, hendaknya sebagai umat Islam yang baik yaitu kita mendengarkan nasihat dari khutbah yang disampaikan oleh penceramah dengan teliti. Ketika mendengarkan khutbah, hindari untuk berbicara ya sahabat dengan orang lain sehingga akan tercipta situasi yang kondusif bagi umat Islam yang lain untuk mendengarkan khutbah juga. Oke, kita masuk ke poin yang 9, yaitu saling bertegur sapa dan silaturahmi. Setelah sholat Idul Fitri dan khutbah selesai, bertegur sapalah dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, saya dan keluarga. Nah, di sini dengan orang-orang yang berada di sekitar.
Hal ini sama halnya dengan mempererat tali silaturahmi yang terjalin di antara sesama umat muslim. Tapi jangan juga nih dilakuin sama sahabat Brodip ya pada saat bertemu orang lain di sekitar kita. Kemudian kita mengucapkan permohonan maaf tapi pakai kata-kata mutiara lagi. Bisa-bisa langsung ditinggal pergi karena kelamaan kita ngucapinnya. Nih kita contohin ya. Aku tidak memintamu untuk menjadi awan karena aku takut kamu akan mendung. Aku juga tidak memintamu untuk menjadi bunga karena aku takut kamu akan layu. Aku hanya mintamu untuk memaafkanku setulus hati. Mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ujung-ujungnya mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke sahabat, kita masuk ke poin yang terakhir ya, yang ke-10 yaitu ziarah kubur di hari raya. Pada prinsipnya ziarah ke makam orang tua, keluarga, guru, dan para ulama itu dapat dilaksanakan kapan saja. Mau pagi, siang, sore, malam, boleh-boleh saja. Mau hari Senin, Selasa, atau yang lainnya, silahkan. Seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, silahkan saja para sahabat Brodip. Sebab inti atau hikmah dari ziarah kubur ini ialah menebalkan keimanan kita dengan mengingatkan kita akan satu hal yang pasti kepada seluruh makhluk hidup, yaitu apa? Yaitu kematian. Tentu ini akan lebih baik ketimbang sepekan kita berpikir tentang dunia saja, kekayaan, uang, dan lain sebagainya yang tidak ada batasannya dan tidak ada habisnya. Malah kita dikhawatirkan akan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesengsaraan dan kekufuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik ya sahabat. Dari Imam Harawi dalam syarhnya Sahih Muslim terkait hal penjelasan mengenai hari ziarah kubur, mengatakan bahwa tidak ada hadis sahih yang menerangkan ketentuan hari untuk melakukan ziarah kubur, dan tidak ada pula ada pembatasan beberapa kali kita mau ziarah kubur. Oleh karena itu ziarah di bulan suci Ramadan ataupun di hari raya sekalipun sebenarnya tidak ada perintah dan tidak ada larangan sekalipun. Dan karena tidak adanya larangan tersebut, orang yang suka ziarah mengambil inisiatif. Alangkah indahnya jika dapat mengirimkan doa pada hari-hari penuh rahmat dan ampunan Allah, hari-hari bulan Ramadan, dan hari yang bahagia yaitu hari Idul Fitri. Walaupun juga dibenarkan bahwa untuk mengirimkan doa kepada yang sudah wafat dan yang masih hidup pun itu bisa di mana saja. Baiklah sahabat Brodip, semoga video ini bermanfaat dan menjadikan semangat untuk kita dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Tetap dukung channel ini ya sahabatku. Pastikan kalian semua sudah lakukan like, share, and subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah berkenan menonton sampai habis tanpa di skip. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, Brodip izin pamit. Sampai berjumpa kembali di video menarik selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke.